Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai doa yang tidak jemu-jemu. Tuhan mengajarkan atau memberikan sebuah perumpamaan untuk menegaskan bahwa doa itu tidak boleh jemu. Manusia penuh dengan kejemuan, terutama di zaman modern ini. Semua serba cepat, semua serba singkat, sehingga orang akan cenderung mudah jemu. Tetapi untuk doa, Tuhan menegaskan kata firman Tuhan, doa tidak jemu-jemu. Kita baca berikutnya, ayat kedua. Katanya dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan ayat ke-6, "Camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Ayat ke-8, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Tetapi Tuhan menutup perumpamaan ini dengan berkata, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dari ayat 1 sampai 8 kita akan menarik beberapa prinsip-prinsip firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan mengenai doa yang tidak jemu-jemu. Yang pertama, ada dua kontras, saudara-saudara. Dari satu sisi, seorang janda yang penuh dengan persoalan dan menghadapi persoalan itu dengan lack of resources, dengan tidak sumber-sumber yang tidak cukup. Seorang janda mewakili atau menggambarkan, mempresentasikan orang-orang yang tidak punya sumber daya, lemah, tidak ada yang membela, miskin, sendirian. Kalau saya bayangkan itu mewakili kita semua, saudara. Mewakili kita semua yang merasa pada saat kita menghadapi tantangan, kita tidak punya kekuatan, lemah, mudah putus asa. Banyak teman-teman bisnis yang berkata, sekarang ini susah sekali. Jadi ada tantangan yang begitu besar dan mereka merasa tidak berdaya. Ini diwakili oleh gambaran oleh Tuhan Yesus sebagai seorang janda. Tetapi di kontras yang lain, di sisi yang lain, ada seorang hakim yang tentu saja mewakili orang yang penuh dengan resources, powerful, punya kuasa, punya otoritas, bisa berkata ya, bisa berkata tidak, mempunyai banyak kenalan, punya sumber daya yang besar. Dan itu mewakili sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh semua manusia di sekarang ini, yaitu dunia ini menekan manusia, keadaan dan tantangan. Jadi ada dua kontras. Yang satu, seseorang seperti janda yang punya masalah, yang tidak bisa diselesaikan, lemah, putus asa, tetapi di sisi lain ada otoritas, ada tantangan yang begitu besar, yang menekan janda tersebut. Nah saudara, tetapi ada kebenaran, dua kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui ayat 1-8. Yang pertama, satu kebenaran bahwa sebagai kita ini, sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi di dalam Kristus,
Kita ini harus punya pikiran bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, tetapi karena kita percaya kepada Kristus. Kita dibenarkan. Dua kebenaran ini penting, dimunculkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Yang kedua, yaitu kita semua memiliki Bapa yang baik. Bapa yang lebih baik dari semua bapak-bapak di dunia ini. Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang siap menolong, yang punya kuasa, punya kemampuan, tetapi tidak hanya punya kuasa dan kemampuan, tapi dia mau menolong. Tidak sama dengan hakim tersebut. Hakim tersebut punya kuasa, tetapi tidak mau menolong. Kebenaran ini perlu kita camkan dalam situasi kesulitan, tekanan, permasalahan yang tentu saja kita semua hadapi. Dan seringkali tantangan itu lebih besar atau lebih berkuasa dari kemampuan kita, lebih tinggi dari kemampuan kita. Ingat dua kebenaran ini yang diajarkan oleh Tuhan dengan judul menegaskan bahwa seorang yang percaya harus berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Yaitu yang pertama, engkau dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Dan di hadapan Tuhan yang membenarkan kita, Dia itu berlaku, Dia itu berfungsi, Dia itu berkata bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang siap menolong, yang mampu menolong, dan mau menolong kita semua. Tetapi juga ada hal yang diajarkan oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi dan mengalahkan masalah yang sedang kita hadapi, yang menekan hidup kita dan seringkali kita merasa lemah. Dua cara. Jadi ada dua kontras, ada dua kebenaran, tetapi juga ada dua cara yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama, tekun, berdoa siang dan malam. Sama seperti janda itu. Memohon kepada hakim itu yang hakim yang tidak baik, hakim yang jahat, siang dan malam. Memohon, terus tidak ada henti-hentinya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan, dalam persoalan apapun yang kita hadapi, percaya bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Allah yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, engkau dan saya memiliki Bapa yang baik. Sebab itu, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, dengan tekun. Supaya apa yang kita hadapi ini bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia baik, Dia mau, Dia mampu. Dan Dia pasti tidak akan menunda-nunda pertolongannya bagi kita semua. Tetapi Tuhan menutup perumpamaan itu tersebut dengan berkata, tapi apakah ada orang punya iman begitu? Oleh sebab itu, cara yang Tuhan berikan kepada kita adalah percaya meskipun kita belum melihat. Kita tekun berdoa, mata kita belum melihat, hidup kita belum mengalami perubahan, tetapi hati kita tetap percaya. Percaya kepada apa? Kebaikan Tuhan. Percaya kepada apa? Percaya bahwa kita orang-orang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi dalam kondisi yang tertekan, kondisi persoalan yang besar, engkau dan saya diajar oleh Tuhan. Tekun berdoa. Percaya meskipun tidak melihat. Sebab engkau yakin, engkau punya Bapa yang baik, yang siap menolong, mampu menolong, dan mau menolong kita semua. Apakah engkau dan saya bertekun dan tidak jemu-jemu berdoa? Itu yang jadi ajaran Tuhan. Mari bangun hati kita, bangun pikiran kita, bangun iman kita kepada Bapa yang baik dengan cara terus tekun berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, siang malam, pagi, siang, malam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bahwa kiranya Engkau menolong kami bertekun di dalam doa, dalam keadaan apapun yang kami hadapi, tantangan sebesar apapun yang kami hadapi, dengan tidak jemu-jemu berdoa sampai pertolongan Tuhan datang. Sebab janji firman Tuhan bahwa kami ini orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, memiliki Bapa yang baik, yang siap menolong dan tidak akan menunda-nunda pertolongan itu, dan akan menolong kami pada waktunya. Hanya kami perlu tekun dan tidak jemu-jemu berdoa. Tolong kami ya Tuhan,
Jemaatmu dimanapun kami berada, di rumah, di pekerjaan, dimanapun kami berada, biar Roh-Mu menolong kami untuk memiliki tekad dan kemauan untuk terus tidak jemu-jemu memohon pertolongan tangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.